Kita mulailah. Kita mulai atau nunggu dulu? Gimana? Mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang kita memujinya, minta pertolongan kepadanya dan memohon ampunan darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita minta pertolongan dari perbuatan-perbuatan buruk kita, wa sayyiati a'malina, yaitu dari perbuatan buruk kita, ya, atau perbuatan atau jiwa-jiwa kita yang buruk, ya. Jadi wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita meminta pertolongan dari Allah dari jiwa-jiwa kita yang buruk, wa a'malina, dan perbuatan-perbuatan kita yang jelek. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Kemudian fa inna asdaqal hadis kitabullah, sesungguhnya sejujur-jujurnya perkataan, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa inna syarrul wa syarrul umuri muhdasatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan sesungguhnya setiap yang sesat itu adalah tempatnya di neraka jika dia tidak bertobat dan jika dia meninggal dalam keadaan sesat, maka tempatnya adalah
di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mari kita bersolawat kepada Allah Subhanahu. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, yang mana dengan perjuangan beliau hingga saat ini kita merasakan bagaimana nikmatnya Islam. Kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur seharusnya senantiasa kita lakukan, karena dengan rasa syukur itu maka Allah akan tambah nikmat yang akan diberikan kepada kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Kan tapi jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Minhajut Tiflil Muslim, Syarhu Aksar min Mi'atil Hadis min Ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang artinya adalah kurikulum anak muslim atau pedoman anak muslim, yaitu penjelasan lebih dari 100 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya mungkin sederhana, namun penting kita pelajari, penting kita ketahui, karena hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Adapun tema yang insya Allah kita bahas pada pertemuan yang mulia ini berjudul Akhlisin Niyah Lillahi Jalla wa'ala, yang artinya ikhlaskan niat hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi niat harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di sini ada hadis ya, yang masyhur, yang mungkin diantara kita sudah hafal ya, yang berbunyi an Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amir Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama al-a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Amalan apapun tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu
lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dicapainya, au imro'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat dia berhijrah. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka niatnya, pahalanya akan diberikan oleh Allah. Kan tetapi kalau hijrahnya karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, atau hijrahnya karena dunia yang ingin dicapainya, maka hijrah tersebut akan kembali terhadap apa yang ia niatkan. Ya. Kemudian di sini ada sebuah penjelasan yang penulis tulis di sini, wa ma ajmala an yakunal muslim mukhlisan lillahi jalla wa ala. Alangkah indahnya seorang muslim yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i aqwalihim, di setiap perkataannya, wa af'alihim, dan perbuatannya, wa an yazhada fi sana'in nas wa madahihim, dan ia meninggalkan dan ia tidak hirau dengan hormatan atau sanjungan serta pujian manusia. Jadi dia ikhlas, perbuatannya ikhlas karena Allah, perkataannya ikhlas karena Allah, dan dia tidak peduli dengan pujian dan sanjungan manusia. Nah, maka di sini dikatakan alangkah indahnya orang yang seperti ini. Jadi hanya semata-mata karena Allah. Kemudian di sini wa kaifa la yuridul muslim, dan bagaimana seorang muslim itu tidak ingin bi amali wajhillah, dengan sebuah amalan yang mengharap wajah Allah, wa huwa ya'lam annan nas jami'an, sedangkan ia mengetahui bahwasanya manusia seluruhnya la yamliku darron wala naf'an, tidak mempunyai atau tidak bisa memudorotkan dan tidak bisa memberikan manfaat, wala yamlikuna lahu mautan wala hayatan wala nusyuron, dan tidak mempunyai kematian. Maksudnya dia tidak bisa membuat orang mati, tidak bisa membuat orang hidup, dan tidak bisa membangkitkan seorang, melainkan itu semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang semata-mata yang bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat, membuat orang meninggal dan orang hidup. Kemudian walidzalika fa innahu yajibu alaina jami'an an naj'ala hayatana kullaha khalisan lillahi liwajhillahi ta'ala. Oleh karena itu wajib atas kita semua menjadikan hidup kita semuanya ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, Qul innas sholati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mahmati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Allah, hanya karena Allah Rabbul Alamin. Kemudian la syarikalah, yang tidak ada serikat baginya. Wa bidzalika umirtu wa an awwal muslimin,
Dan dengan karena itu aku diperintah, dan akulah orang yang pertama muslimin di kalangan orang muslim. Maka di sini fata'alau bina, maka mari kita nata'ayash, untuk hidup biqulubina wa arwahina, yaitu hidup dengan hati kita dan ruh kita, ma'a khuluqul ikhlas, dengan ikhlas, dengan akhlak yang ikhlas, dengan perbuatan yang ikhlas. Asallahu an yahsurana fi zumratil mukhlisin. Semoga Allah mengumpulkan kita di golongan orang-orang yang mukhlis. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, la budda an ta'lam anna Allah azza wa jal la yaqbalu ay amalin bighairi ikhlas. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apapun yang tidak ikhlas. Nabi SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak menerima, min amalin, dari amal perbuatan, illa man kana khalisan wa batuga bihi wajhillah, kecuali ikhlas dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apapun yang tidak ikhlas kepadanya. Di hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka tertolak. Mungkin sebagian kita, sebagian antum sekalian sudah pernah mendengar atau pernah belajar bahwasanya di antara syarat diterimanya ibadah adalah ittiba'ur rasul dan ikhlasnya. Ikhlas lillahi azza wajal, ikhlas kepada Allah, dan ittiba'ur rasul, sesuai dengan rasul, ya, mengikuti apa yang rasul ajarkan, apa yang rasul perintahkan. Nah, ini salah satu, yakni dalil bahwasanya amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ikhlas dan mengharap wajahnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dalam kitab jihad. Kemudian di sini disebutkan faida solaita, apabila kalian sholat, au sumta, atau puasa, au fa'alta ayyata'atin, atau kalian melakukan ketaatan apapun, walam yakun amalaka ibtigo mardotillah, fa inna makana min ajlil faus wa bimadahin nas. Jadi apabila kalian sholat, apabila kita puasa, dan kita melakukan amalan apapun yang mana amalan itu tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi demi mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, fa innallaha la yaqbalu hadzal amal abadan. Fa innallaha la yaqbalu hadzal amal abadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini, ya,
Wa min ajli dzalik, demi hal demikian, la budda an nastahdir an-niyah. Untuk melakukan hal yang demikian, kita harus menghadirkan niat. Ini ya, menghadirkan nastahdiru niyah as-soleh yang benar. Qabla ayya amalin, sebelum melakukan perbuatan apapun. Di sini disebutkan sebelum kita melakukan amalan apapun, hendaknya kita sudah menghadirkan niat, memasang niat yang benar. Kemudian anna hadzal amal ibtigha mardatillah jalla wala. Bahwasanya kita sudah memastikan bahwasanya amalan perbuatan ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita korelasikan sedikit dengan kehidupan yang kita rasakan saat ini, tentu ini adalah butuh perbincangan yang khusus ya. Jadi kehidupan kita di sini, apakah karena Allah Subhanahu wa taala salat kita? Apakah kerja kita karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lainnya? Nah, tentunya ini ada pembahasan khusus. Apakah antara niat yang ikhlas dan hak itu berbeda? Apakah sama? Jadi kita harus bekerja dengan ikhlas, ikhlas, ikhlas dan ikhlas, walaupun tidak ada imbalan. Nah, ini perlu dibahas, tapi bukan saat ini. Yang lebih bisa membahas nanti mungkin ahlinya ya, mungkin Ustadz Andri mungkin, atau Ustadz Gufron. Ana hanya sebagai badal di sini. Sebagai badal. Taib, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada perumpamaan, ya. Perumpamaan an-niyatus soleh. Niat yang benar, niat yang soleh, yang benar maksudnya, binisbalil amal, terhadap amal, karuhi binisbah lil jasad. Jadi niat yang soleh, niat yang benar terhadap amal perbuatan seperti ruh terhadap jasad. Nah, itu ya. Jadi niat yang benar terhadap amal bagaikan ruh terhadap jasad. Artinya tidak bisa dipisahkan antara niat dan amal, antara ruh dan jasad. Tidak bisa dipisahkan. Kalau di antara keduanya dipisahkan, maka akan rusak. Kita beribadah, berbuat karena Allah atau tidak karena Allah, maka amalan itu akan rusak. Artinya tidak diterima. Begitu juga ruh terhadap jasad, jika terpisah maka akan berakhir semuanya ya. Kemudian di sini fala yanfa'u qaul wala amal illa biniyatis shalih wal muwafaqatu lisunnah. Maka tidak bermanfaat perkataan dan perbuatan yang tidak ikhlas kepada Allah, atau yang niatnya tidak benar serta tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak bermanfaat. Kata mu'allif di sini, tidak bermanfaat. Sekali lagi, tidak bermanfaat suatu perkataan, suatu perbuatan yang niatnya tidak benar dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka di sini ada sebuah cerita ya di dalam hadis yang mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi
untuk atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini disebutkan waqad yahtasilul insan alal ajri was thawab al azim bisababi niyyah as-shalih wa illam yakun wa illam ya'mal ayya syai'. Nah, ini seseorang terkadang mendapatkan amalan. Sekali lagi. Seseorang terkadang mendapatkan pahala dan ganjaran yang luar biasa disebabkan niat yang benar. Wa illam yakun ayya syai'. Walaupun dia belum mengerjakan apapun. Nah, ini. Jadi sekali lagi, seseorang terkadang bisa mendapatkan amalan dan ganjaran yang luar biasa walaupun dia belum melakukan perbuatan apapun. Gara-gara niat. Nah, di sini, lihat di sini. Ada diceritakan di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 orang saja. 4 orang. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan. Yaitu seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta. Wa ilman, dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dan dia bertakwa terhadap Tuhannya. Sekali lagi, seorang hamba yang Allah anugerahkan harta, kemudian Allah beri ilmu, di samping itu juga dia bertakwa terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dia wayasilu fihi rahimahu, dan dia menyambung silaturahim.